wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini yang akan disampaikan materinya adalah tata tertib siswa di sekolahan atau juga bisa dengan tata krama siswa. Oleh karena itu, Bapak mohon untuk bisa kalian menyimak dengan sebaik-baiknya. Ini hal-hal sangat penting untuk kalian pahami ya, bagaimana tata krama siswa sebagai siswa SMA, khususnya di SMA Negeri 1 Cibubur. Baik, perkenalkan dari Bapak yang Bapak namanya itu Pak Jaja Setia Harja ya. Bapak di aktif di kesiswaan, jadi hal bidang kesiswaan dengan berhubungan dengan Bapak tentang tata krama, tata tertib siswa dan sebagainya. Yang kedua adalah Bapak juga pengajar, guru mapel, yaitu guru bahasa Arab dan agama. Mudah-mudahan kalian bisa ketemu dengan Bapak secara tatap muka. Amin. Baik, kita akan bahas sedikit ya tentang tata krama siswa atau tata tertib siswa di sekolah. Yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini adalah tata krama siswa untuk sementara yang ada di PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Ya. Nanti kalau sudah ada di tatap muka itu ada aturan-aturan yang harus kalian patuhi ya, terapkan di sekolah karena ada tata tertib khusus di sekolah yang tatap muka. Baik ya, Bapak akan bahas tentang tata krama siswa ya. Tata krama atau disebut dengan sebuah adat yang sopan santun ataupun sering disebut dengan etik telah menjadi bagian dalam sebuah kehidupan. Contohnya, pada waktu kalian masih kecil atau disebut dengan anak-anak, orang tua Anda sudah melatih Anda untuk menerima pemberian orang dengan tangan sebelah kanan dengan mengucapkan terima kasih. Itu sebuah tata krama siswa yang baik yang ditanamkan oleh orang tua kepada kalian selama sewaktu kecil dulu. Jadi contohnya seperti itu. Contohnya dengan tadi ya. Artinya bahwa setiap ada pemberian, contohnya ada pemberian apapun bentuk barang atau dan sebagainya itu ya, itu dianjurkan sama orang tua dulu itu adalah dengan menggunakan tangan kanan dan selalu dibiasakan mengucapkan terima kasih gitu ya. Itu tata krama atau adat sopan santun. Karena kita hidup di daerah ketimuran, jadi tetap tata krama ini harus diterapkan ketimurannya. Yang berikutnya adalah tata krama terdiri atas kata tata dan krama. Tata berarti adat atau aturan, norma, peraturan. Krama berarti sopan santun atau kelakuan, bisa juga tindakan perbuatan. Tata krama berarti adat sopan santun, ia kebiasaan sopan santun kalian selama menjadi sebuah siswa atau pelajar. Yang berikutnya adalah ada beberapa kunci pokok yang perlu dicamkan dalam masalah komunikasi. Ini penting sekali ya, dimana orang lain atau orang tua atau guru dan sebagainya ini pokok-pokok tentang masalah komunikasi keberhubungan. Yang pertama adalah perlakuan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Kalau kalian bisa memperlakukan orang lain dengan baik, maka kalian pun pasti akan diperlakukan dengan baik juga. Jadi ini penting sekali ya. Kalau Anda pengen diperlakukan dengan baik, berarti kalian harus bisa memperlakukan hal-hal dengan baik. Berikutnya adalah setiap orang mempunyai perbedaan perorangan. Tidak ada kembar satu telur yang sama. Setiap orang pasti mempunyai perilaku atau adat yang tentunya berbeda antara satu sama lain. Kalian punya teman satu bangku, itu pasti adatnya akan berbeda, tidak mungkin sama dengan kalian. Tentu ini harus bisa dipahami oleh teman kalian sendiri dengan kamu kalian sendiri untuk bisa memahami perilaku atau adatnya masing-masing. Yang berikutnya adalah kenal dulu baru sayang. Makin kenal makin sayang, tak kenal makin tak sayang. Ini sebuah contoh yang perlu kita pahami. Jadi kenal dulu, setelah kenal baru kita timbul rasa sayang. Tak kenal kita akan sayang.
Jadi mengenali seseorang, perilakunya sebagai apa, bagaimana dan sebagainya. Baru kita akan lebih dekat dengan orang lain tersebut. Yang berikutnya adalah tata krama berbicara. Ini penting sekali, di mana masa-masa remaja ini tata krama berbicara ini sudah banyak yang tergelincir dengan aturannya, hal yang baik tentunya. Banyak yang menyakiti, baling dan sebagainya gitu ya dalam berbicara. Oleh karena itu di sini tata krama perlu didepankan. Apalagi kalian sebagai siswa ya sudah dewasa atau sudah remaja, perlu istilahnya ada tata krama sopan santun di dalam hal berbicara. Yang pertama adalah berkata, pelihara lidah, jangan menyinggung perasaan. Ini penting sekali. Jangan sampai dengan teman ini lidah kita ini bisa dijaga dengan baik, asal ngomong aja, tidak tahu apa yang dibicarakan itu akan menyinggung perasaan hati orang lain. Jadi harus bisa menjaga apa yang mau diomongkan kepada teman itu sendiri. Jangan sampai bisa menyinggung hati temannya sendiri supaya tidak merasa tersinggung. Ya, jadi ini penting sekali. Kalau mau berbicara itu harus hati-hati. Apa enak enggak? Ya, bisa diterima enggak oleh teman? Jangan sampai bisa menyakiti perasaannya. Itu ya penting dalam berbicara, harus hati-hati. Lidah harus bisa dijaga dengan baik. Jangan asal ngomong. Sebab omongan itu sangat menyakitkan. Ya, omongan itu, lidah itu, wah udah sakitnya minta ampun. Tidak mungkin satu hari bisa sembuh gitu ya. Karena lidah itu tajam sekali ya. Perasaannya tajam sampai kapanpun pasti ingat omongannya. Maka itu tolong dijaga cara berbicara ya. Yang berikutnya adalah jangan memotong pembicaraan orang lain. Ketika orang lain berbicara, ajak ngobrol dengan kalian atau dengan siapapun, kita jangan sampai memotong. Biarkan mereka itu berbicara dulu selesai, baru kita ngomong. Jangan sampai langsung dipotong. Hal ini perlu ada tata krama supaya tidak ada miskomunikasi. Ya, akhirnya tidak ada tersinggungan satu sama lainnya. Jadi jangan sampai ketika berbicara ini orang lain kita potong pembicaraannya. Ini harus ada tata kramanya juga sopan santunnya. Yang berikutnya adalah perhatikan Anda berbicara dengan siapa. Jadi kalian ini penting sekali. Kalian berbicara dengan siapa? Dengan di bawah umur atau di atas umur kita harus bisa berbicara dengan siapa. Jangan sampai bisa tersinggung, menyinggung perasaan orang lain. Harus ada tata krama, harus ada tata sopan. Bagaimana cara berbicara dengan bawah usia umur atau berbicara di atas usia kita. Kita harus ada sopan santunnya. Dengan guru kita harus ada sopan santun, berbicara dengan baik-baik. Dengan di atas pun kita harus dengan baik-baik, dengan sopan. Yang di bawah usia di bawah kita pun harus sama menghargai orang lain dengan berbicara dengan hal yang baik. Ini penting sekali ya dalam hal tata krama untuk berbicara. Jadi tiga poin ini sangat penting sekali, harus bisa diterapkan dalam kehidupan kita untuk bagaimana cara sopan ya, sopan santun kita dalam hal berbicara ya. Tadi yang tiga hal itu ya, berkata, pelihara lidah, jangan sampai menyinggung perasaan. Yang kedua, jangan memotong pembicaraan orang lain. Selesaikan dulu omongannya, baru kita berbicara. Yang berikutnya adalah perhatikan Anda berbicara dengan siapa. Ini juga sangat penting sekali yang sudah bahas barusan. Yang berikutnya adalah tata krama berpenampilan. Ini penting sekali, apalagi kalian sekarang sudah masuk sebagai siswa SMA. Ini penting sekali ya untuk bisa berpenampilan dengan baik. Jangan sampai kalian tidak bisa berpenampilan dengan baik seorang siswa atau pelajar. Ini penting sekali, ada sopan santun ya, di mana saat kalian nanti tatap muka ataupun daring pun kalian harus ketika melaksanakan pembelajaran itu pun harus dengan pakaian yang sopan. Yang sampai kita lagi daring kita pakaiannya amburadul ya, kita harus bisa menyesuaikan diri kita ya. Ini sangat penting sopan santun di dalam hal berpenampilan.
Yang pertama ya ini adalah cara menggunakan pakaian. Ini penting sekali, jangan sampai pakaian kita kucel atau tidak terawat atau tidak rapi dan sebagainya. Hal ini penting sekali karena pakaian ini kadang-kala untuk bisa menilai diri seseorang gitu. Kalau pakaiannya rapi, ya pakaiannya rapi, penampilan yang lainnya juga selain ini rapi, ya rambutnya rapi, tidak panjang, tidak berwarna, itu kadang-kadang itu menunjukkan pribadinya seseorang ya. Yang berikutnya adalah cara berjalan bersama. Ini juga cara penampilan. Yang sampai kita berjalan bersama, ya kayak saling senggol, saling baling dan sebagainya. Ini juga sadar sopan santunnya, cara berjalan bersama-sama dengan teman-teman kalian ya. Atau mungkin dengan sebaya, atau mungkin kalau nggak kenal bisa permisi dulu, atau mungkin dengan apa namanya usia di atas kalian pun bisa permisi dulu dan sebagainya. Itu ada tata krama dalam hal penampilan di dalam cara berjalan bersama. Yang berikutnya adalah tata cara makan. Ini juga penting. Kalian mesti sejak kecil pun pasti diajari sama orang tua bagaimana cara makan yang baik, cara makan yang benar. Itu penting sekali. Jangan sampai tata cara makan yang tidak baik ini dibawa ke hal yang umum. Ini dapat memalukan. Ini penting sekali. Karena penampilan ini bakal mengevaluasi penilaian diri pribadi sendiri. Jadi penting sekali dalam penampilan ini. Yang berikutnya adalah yang terakhir, yaitu tata cara menggunakan fasilitas umum. Juga ini sangat penting sekali. Kita harus perhatikan fasilitas umum, harus ada, kita kedepankan juga tata keramanya, sopan santunnya, di mana menggunakan sebuah fasilitas yang harus ada sopan santunnya, jangan sampai menggunakan asal-asalan. Ini penting juga. Jadi hal-hal yang penting ini adalah yang dari penampilan, pakaian, juga berbicara, ini akan menilai semua perilaku kalian. Jadi akan berdekatan antara penampilan berbicara ini dengan pribadi kalian. Kalau penampilannya berbicaranya baik, pasti pribadinya pun akan baik. Ini penting sekali dalam hal-hal karena santun ini. Barangkali sementara ini Bapak tidak bisa menyampaikan tata tertib siswa di sekolah karena belum ada istilahnya belum ada tatap muka. Nanti setelah ada tatap muka baru Bapak akan menyampaikan beberapa tata tertib siswa di sekolah. Ini untuk tata krama atau sopan santun selama secara umum, mau daring mau PJJ ataupun mau tatap muka, ini harus penting sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Barangkali dari Bapak sekian, mudah-mudahan kalian akan manfaatnya dan kalian bisa memberikan resumenya ke Bapak, yang tugasnya Bapak boleh silakan dipoto atau apa, dipoto dengan